berkati Ibu Esther selaku Kepala Sekolah Proskuneo untuk akan memberikan arahan, bahkan jawaban-jawaban penjelasan mengenai setiap pertanyaan yang diajukan dalam Zoom meeting pada malam ini. Kami serahkan semuanya, internet, jaringan, semua media apapun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam beberapa menit ke depan ini semuanya menjadi sangat efektif dan sangat lancar, karena semua jaringan itu semua Tuhan kendalikan dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami memulai Zoom meeting kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Senang sekali, dan yang pasti sudah bersama dengan saya di sebelah kiri saya adalah Ibu Esther Waluyo, selaku Kepala Sekolah Proskuneo SOPW. Ya, sudah bersama-sama dengan saya malam hari ini. Rasanya senang sekali ya Bu ya, boleh bergabung dan juga melihat para peserta yang sudah bergabung bersama dengan kita untuk tanya jawab pada malam hari ini. Ya. Apalagi saya lihat ada beberapa alumni nih jadi kangen. Iya. Ada beberapa yang kita lihat alumni Proskuneo juga yang sudah bergabung bersama dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya rasa malam ini akan jadi satu pencerahan karena memang ini the first time ya, ini new normal banget buat Proskuneo, sementara kita belum bisa membuka kelas onsite. Betul ya, sekali Bu. Karena kita masih terus juga dalam doa, terus mengawal bangsa kita juga terus berharap agar pandemi ini bisa segera berakhir ya. Nah, gimana Kak Edo? Apakah kira-kira cukup kita bisa mulai? Betul sekali, sepertinya kehadiran peserta di sini memang sudah sangat antusias Bu Esther untuk mereka bertanya all about kelas Proskuneo. Ya, makanya kita kasih kesempatan ruang dan waktu kepada para peserta untuk bertanya apa saja, dan Ibu Esther siap menjawab apa saja untuk setiap pertanyaan. Dan juga bagi semua teman-teman yang online bersama dengan kami di Facebook ataupun di IG, ya. Tentunya bisa bertanya apa saja, ada beberapa admin juga yang sudah standby di sana untuk mengkomunikasikan apa yang saudara semua tanyakan. Dan jangan lupa kami juga buat title di IG kami bahwa ada Zoom, ya, baik link dan juga password, yang tentunya semua hamba-hamba Tuhan yang tertarik ingin bergabung dengan Zoom meeting bisa langsung ya bergabung bersama dengan kami melalui link dan juga password yang sudah kami berikan, khususnya di IG yang tentunya sudah saya berikan di sana. Menarik sekali Bu Esther. Ya, oke. Nah, jadi latar belakang dulu ya, kan kita tahu bahwa kita belum bisa buka onsite, karenanya kami nggak mau tinggal diam karena kami percaya bahwa kebutuhan tetap ada ya, khususnya juga bagi anak-anak muda, generasi muda yang cinta Tuhan, pengen pelayanan, tapi si terbang aja susah, ya kan? Jadi kami merasa bahwa kami berkewajiban untuk tetap bisa memberkati, ya, bisa melayani dengan setiap pelajaran, setiap hal yang kita bisa bagikan. Itu sebabnya kami memberanikan diri, tentunya di dalam doa untuk membuka kelas ini. Nah, tentu sama ya, sama seperti juga mungkin calon-calon peserta bertanya-tanya seperti apa gitu kan, karena kan Proskuneo itu bagaimanapun selama ini sudah dikenal dengan identik dengan asrama kehidupannya di sana, terus ya Bu ya. Para alumni juga familiar ya dengan menu kita ya, menu 7T kita, terong, telur, timun, tempe, tahu. Gitu ya, pokoknya. Ada peserta Tony yang ketawa di sana, Bu. Ya, Tony Rustiono. Ya, jadi saya. Jadi kan hal itu nggak terjadi. Nah, apakah efektif gitu? Ya, nah saya nggak tahu harus menyapa semuanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ya, karena ada juga yang Bapak, ada yang Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir karena di dalam new normal kami mendapatkan satu pengertian bahwa sama seperti, jadi gini, kalau anak-anak, kalau peserta offline, peserta onsite, itu pulang dari prosku, itu kayak ada pertanyaan sih sebenarnya, waduh gimana nih kita pulang, mesti bangun pagi atau gimana caranya kita bisa ngelanjutin rema pagi gitu kan. Nah, sekarang
justru benefitnya, justru satu kelebihan dari program online adalah peserta itu nggak perlu bingung dengan hal itu, karena yang kita mau tanamkan bukan ritualnya, ya. Yang kita mau tanamkan itu adalah gaya hidupnya. Jadi tetap kita akan ada rema pagi, ya. Tetap setiap hari kita akan minta para peserta itu merenungkan firman. Tapi kita juga tidak akan membuat itu menjadi suatu program. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba program kamu harus bangun pagi dan nggak akan seperti itu. Ya, kami nanti akan memberikan menuntun lah ya, kira-kira membantu menuntun peserta untuk pada akhirnya bisa punya lifestyle seperti itu ya. Nah, saya mau mulai dulu dengan beberapa informasi dan saya juga mau menyapa peserta yang baru hadir ya. Ini masih intro ya, jadi saudara belum ketinggalan ya. Saya mau mulai dulu dengan kira-kira mungkin bertanya-tanya seperti apa jadwal kegiatan hariannya. Nah, saya akan nanti saya akan minta share screen, tapi sebelum share screen ya, saya mau jelaskan kalau nanti di sana ada dicantumkan waktu, itu kita sementara ini kita sepakat kita pakai waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Barat. Ya, hostnya bisa paling atas ya. Oke. Nah, waktu yang digunakan itu adalah waktu Indonesia Barat. Ya, ini kita sepakat di sini dulu. Dan kemudian nanti kalau ketemu ada jadwal yang berwarna hijau, nah itu artinya jadwal nggak ada kelas. Jadi kita nggak ketemu secara online, nggak ada Zoom, ya. Dan kita akan memberikan kegiatan di sana hanya sebagai suatu saran, gitu ya. Nah, dan kemudian gambaran jadwal itu merupakan gambaran secara umum aja, secara rutinnya begitu. Tapi akan ada jadwal-jadwal yang diinfokan melalui grup WA ya, karena nanti kita akan bentuk grup WA bersama-sama, kita akan berproses ya. Nah, baik. Saya akan pandu dulu ya. Kita misalnya masuk sebentar. Boleh slide yang terakhir? Slide yang terakhir. Nah, ini ya contoh kegiatan. Yang paling ujung. Ini yang terakhir ya? Atau contoh kegiatan mingguan seorang peserta yang paling bawah ya, banget? Sudah ada di screen. Oke, good. Ya. Baik ya, saya menyapa juga yang baru hadir. Nah, ini baru gambaran umum. Nah, coba kita lihat nih Kak Edo, contoh kegiatan mingguan seorang peserta. Nah, jadi kalau kita lihat Kak Edo, ya seluruh peserta Zoom dan IG dan FB juga bisa lihat, sebenarnya kelas kita itu pada dasarnya itu hanya akan ada di 2 hari aja. Betul. Nah, di contoh yang ini, Senin sama Kamis, itu untuk kelas teknik musik atau vokal dan itu masing-masing jurusan. Jadi 1 kali Zoom itu cuma 1 jurusan ya. Dan kalau hari Rabu itu ada kelas kerohanian, jadi gabungan seluruh jurusan. Ya. Oke, jadi kita akan Zoom tuh untuk yang sifatnya kelas itu 3 kali, 3 hari ya. Dan waktunya ada yang pagi, tergantung jurusan Kak Edo. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Ya. Siang. Nah, jadi kalau pagi dia akan pagi terus, kalau siang dia akan siang terus, ya. Jadi kalau Senin Kamis dia akan Senin Kamis terus, dan kalau misalnya dia Selasa Jumat dia akan Selasa Jumat terus, ya. Tergantung jurusannya. Nah, jadi kalau yang pastinya kalau saya ambil jurusan ini harinya hari apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke Kak Michael ya, bagian pendaftaran. Tapi kalau yang Rabu semua hadir karena itu ada kelas kerohanian seperti mungkin sebagian besar tahu bahwa kita nggak cuma belajar musik gitu ya. Jadi dalam seminggu itu kalau saya boleh simpulkan Ibu, kita akan ketemu kelas musik itu 2 kali. 2 kali. Dalam seminggu. Masing-masing 2 sesi.
2 kali itu dalam seminggu masing-masing perharinya 2 sesi. Betul. Ada pagi, lalu juga nanti ada siang. Begitu ya Bu? Jadi gini, kalau satu jurusan pagi-pagi aja. Oke. Ya, 2 kali seminggu pagi-pagi aja, pagi itu 2 sesi. Dan sesinya 2 kali, katakanlah 2 kali 1 jam. Ya. Nah, tentu kan pada nanya nih, sebentar banget gitu kan, efektif apa enggak? Ya. Nah, justru saya mau katakan akan menjadi sangat efektif. Kenapa? Karena yang kita bentuk itu adalah lifestyle-nya. Nah, alat bantunya kita akan bikin WA group. Jadi nanti di WA group itu akan ada adminnya, staff dari Proskuneo, teman-teman, rekan-rekan satu kelas per jurusan, di mana ini berita baiknya ya, satu jurusan itu kita batasi cuma 7 orang, jadi semi-private ya. Nah jadi tentu nggak bisa semua diberikan di kelas kan, tutor akan memberikan pelajaran di kelas, tetapi ada latihan-latihan. Kalau kita onsite di sini kan ada training individu gitu ya. Nah itu nanti kita akan minta ya peserta berlatih di rumah, berlatih sendiri di rumah secara mandiri. Jadi nggak ada tuh ceritanya yang kalau pulang dari sini deg-degan, aku bisa nggak ya training individu sendiri? Ya padahal namanya training individu ya kan, padahal sendiri dong ya. Ya harusnya begitu. Nah cuman kan mikir kan, aku bisa nggak ya sendiri training individu? Udah nggak ada lagi nih teman-teman gitu. Nah jadi kita dari day one itu akan membantu di grup WA mengingatkan. Dan teman-teman akan saling, ya kita berharap semuanya akan saling menyemangati. Ayo latihan ya. Nanti pada saat kita ketemu lagi di kelas, karena tutornya akan cek gitu. Kamu udah bisa belum main yang kemarin ya, menjadi tugas supaya pelajarannya itu akan terus progres ya. Nah jadi, ini bisa dilihat nih Kak Edo, grup WA nih ya, setelah dinyatakan lulus sebagai calon peserta, maka peserta akan dikelompokkan ke dalam grup WA sesuai jurusan. Jadi masing-masing jurusan tuh ada grupnya Kak. Betul, jadi itu tadi merupakan satu tahapan penjelasan dari apa yang sudah Ibu sampaikan ya, bahwa di sana mereka akan di follow up, dipantau, bahkan juga sesama grup di dalam orang-orang di dalam grup itu akan memberi semangat juga bahwa mereka punya teman untuk melakukan training individu dan mengerjakan PR dan lain sebagainya. Betul banget. Dan grup WA ini adalah sarana Kak, ya seandainya aja ada perubahan jadwal, kemudian mengingatkan kembali tugas-tugas apa yang harus diselesaikan, ya. Kemudian kita juga akan share video-video untuk mempermudah latihan. Karena kan mungkin kalau cuma ditunjukin di kelas 50 menit lupa tuh Kak. Kayak apa sih tadi mainnya kayak apa sih. Nah jadi yang harus dilatih itu kita akan share. Betul ya sekali. Dengan teknologi jadi kan kita bisa pakai video malah lebih bagus tuh Kak. Karena kan kalau di onsite peserta prosku nggak boleh pegang HP saudara. Oh, jadi ini keuntungan ya buat para peserta yang online. Langsung berlatih ya di tengah-tengah dunia dengan HP di tangan, bisa nggak tetap berkemenangan, tetap latihan. Nah kita justru akan memanfaatkan fasilitas itu ya untuk mereka bisa lihat, oh jarinya gini. Jadi modul-modul yang sulit mungkin bisa di-share di grup WA supaya di rumah mereka bisa latih kembali untuk bisa menguasai poin itu ya. Iya, jadi poin-poin yang sulit di-share di berupa video, bisa dilihat berkali-kali dan bisa dilatih ya. Dan kemudian kita akan juga bisa bagi materi ya, partitur, MP3, makalah di situ. Itu kira-kira grup WA termasuk Rema Kak Edo. Rema juga. Ya. Nah, untuk Rema itu jangan khawatir ya. Saya mengerti bahwa kami sangat mengerti bahwa nggak semua kayak tiap hari gitu baca Alkitab gitu. Emangnya Kak Edo gitu ya. Nah, tapi gini, nanti kita akan ada tahapan ya. Jadi kita akan meminta peserta itu bisa masukin remanya dan kita nggak minta panjang gitu, enggak sih. Kita cuma minta masukin remanya tuh sebelum jam 5 sore. Wow. Rema itu pagi sangat
permisif. Kalau ada alumni di sini tuh ada Goshen, ada Gimana kalau Yuning. boleh kumpul sebelum jam 5 sore? Waduh, biasanya sih kalau peserta offline Iya, itu kumpul rema itu sebelum jam 8.30 ya kalau nggak salah jam ya Bu ya. 8.30. 8.30 pagi udah harus kumpul rema. Iya, tapi Kak Edo, itu jam 5 sore itu rencananya itu hanya untuk minggu pertama. Oh. 1 minggu gitu loh. Sebenarnya program Ya. kita ini ada berapa minggu Ibu? 8 minggu 8 Kak. minggu juga ya Iya. sebenarnya. Jadi ya. minggu pertama kumpul rema itu sebelum jam 5 sore. Jam 5 sore. Wah. Nah, minggu kedua maju dong, masa jam 5 sore terus. Jam 3. Oke. Minggu ketiga jam 1 siang. Wow. Minggu keempat jam 10 pagi. Dan minggu kelima jam 8 pagi. Sampai selesai. Minggu kelima, 6, 7, 8 ya. Diharapkan kita udah sangat terbiasa dengan rema setiap hari dan kita diminta kumpul sebelum jam 8 pagi. Jadi salah satu fasilitas untuk mengumpulkannya tadi adalah grup WA tadi ya Bu? Grup WA dan akan diingatkan Kak. Oh asik ya, sekali. Kak Miminnya akan ngingetin, ayo kumpul rema gitu. Wow, adminnya setiap hari harus ngingetin ya? Iya, enak banget pementorannya tuh langsung Kak. Ya. Puji Tuhan. Nah, terus kita juga karena kita rindu ya membentuk satu komunitas Proskunatas, karenanya kita juga akan minta 3 kali dalam 1 minggu para peserta join kita melalui Zoom juga untuk ibadah sore Kak. Ya, ibadah sore sekitar 45 menit, paling lama 1 jam. Ya, biasanya 45 menit. Jadi selama seminggu itu ada 3 kesempatan yang peserta bisa join untuk bersama-sama mengakhiri hari itu dengan sebuah ibadah. Ya, sama seperti kalau kayak kita di Proskuneo kan selalu ibadah sore, ya. Sekarang ini kan kita juga tetap ibadah sore. Jadi teman-teman alumni khususnya ya, mungkin berpikir di Proskuneo karena nggak ada peserta, jadi udah langsung semuanya tutup, studionya tutup gitu ya. Enggak juga, ya enggak juga. Kami tetap ibadah sore setiap sore ya. Jadi peserta diharapkan minimal 3 kali Kak. 3 kali dalam seminggu 3 kali dalam seminggu, boleh ikut join kita Zoom. Wow, asik sekali. Asik banget, pujian penyembahan dan kita doa buat bangsa, doa buat para pemimpin kita, buat keadaan pandemi ini, buat generasi muda, ya, karena kita mau mengembangkan gaya hidup kita Kak. Betul. Sebagai penyembah. Jadi walaupun kelas online, tapi sebenarnya mereka tidak kehilangan momentum untuk dibangun secara kehidupan bagaimana menjadi seorang penyembah. Betul. Ya, Bu, ya? Tanggung jawab kita di bangsa ini kita mau bangun Kak. Dan kita juga mau impartasikan hati yang menyembah gitu. Baik. Bu Esther, dengan penjelasan schedule sedemikian, nah ini saya coba lemparkan satu pertanyaan nih kepada Bu Esther. Boleh. Ya, dari salah satu peserta yang bergabung bersama dengan kita, tapi kalau tidak salah mungkin di IG ya, di IG yang bergabung bersama dengan kita, kalau dia adalah seorang pekerja ya, artinya dia bekerja secara normal nih, Bu Esther. Apakah kira-kira dia bisa join atau bergabung dengan kelas online ini, Bu? Nah, sebenarnya masalah bekerja atau enggak itu enggak secara langsung berhubungan Kak. Tapi kan memang seperti yang tadi saya sampaikan, jadi dalam 1 minggu ya nanti saudara bisa juga bisa cek and recheck dengan schedule masing-masing gitu. Ya. Nah, jadi dalam 1 minggu yang jelas itu kita akan ada 1 kelas di hari Rabu. Ya. Kemudian ada 2 kelas ya, 2 kelas yang teknis. Ya. Jadi total tuh ada 3 kelas. Bisa terjadi pagi dan bisa terjadi siang. Nah, saya nggak tahu saudara jurusan apa, tapi setahu saya sampai sekarang ya, yang kita rancangkan itu, jadi Kak Edo kelas vokal dan kelas drum itu siang. Setelah makan siang, ya, kelas vokal dan kelas drum. Jadi kalau saudara ambil jurusan vokal, terus saudara pagi kerja, habis makan siang boleh izin, misalnya 2 jam, itu sangat mungkin sekali Kak ikut. Sangat mungkin sekali. Jadi sangat mungkin ya. Sebenarnya sangat mungkin. Tergantung
flexibility, ya, fleksibilitas jadwal peserta itu sendiri. Kalau dia kerja, dia bisa izin nggak? Seperti itu, ya. Jadi kami nggak membatasi sih, nggak ada batasan apakah kalau kerja sepanjang dia bisa masuk. Yang jelas kita berharap tidak absen, karena kehadiran itu akan menentukan. Kehadiran akan menentukan sertifikatnya bisa dikeluarkan. Karena konsistensi kehadiran dari awal sampai akhir itu sangat menentukan ya Bu? Sangat menentukan. That's why makanya mereka harus atur schedule kerja mereka. Betul. Untuk kalau memang komitmen ikut bergabung di kelas online ini, mereka tetap bisa komitmen untuk bisa memulai dan juga mengakhiri kelas ini. Ya, kalau dipikir-pikir hanya 8 minggu, tapi saya percaya dampaknya itu akan sangat jauh gitu. Ya, akan sangat mengubahkan. Gitu, saya tadi tertarik dengan apa yang tadi Bu sampaikan, walaupun sekilas tentang training individu. Berarti artinya kegiatan yang dilakukan di rumah. Kalau dia jurusan musik, berarti harus berkaitan dengan alat musik yang dia harus punya gitu ya Bu ya. Nah, ada satu pertanyaan nih Bu, masuk melalui IG juga. Bagaimana jika peserta tidak memiliki alat musik nih Bu? Apakah mereka bisa tetap join kelas ini? Oke. Saya rasa memang ya setiap peserta kita berharap itu harusnya memiliki alat Kak, karena akan ada banyak latihan yang harus mereka selesaikan ya selama 8 minggu ini. Gitu. Jadi gini Kak, pihak Proskuneo itu akan menyediakan kelas belajar mengajar, ya, memberikan materi gitu. Dan lalu juga ada forum siswa melalui grup WhatsApp, ya. Tetapi pihak peserta itu harus menyelesaikan tugas sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas, ya. Jadi dia juga menyelesaikan tugasnya di rumahnya masing-masing atau di gerejanya. Jadi mohon peserta yang mungkin di rumah nggak ada fasilitas, boleh kayaknya boleh deh izin ke Bapak Gembala, ya. Gimana caranya supaya bisa latihan menyelesaikan tugas-tugas ya. Dan kemudian karena kan juga harus berlatih itu secara mandiri ya, saling menyemangati tentunya melalui grup WhatsApp ya. Dan setiap peserta tuh diharapkan aktif Kak, aktif merespon komunikasi di grup WhatsApp itu. Nah, jadi saya percaya seharusnya kalau benar-benar berkemauan keras, seharusnya ada cara sih Kak, untuk mereka bisa menyediakan peralatannya. Link dengan gereja, izin dengan gembala, karena dampaknya juga kepada kemaksimalan ya Bu ya, pencapaian akhir terhadap skill masing-masing juga secara individu. Karena justru pelatihannya itu banyak di rumah dengan menggunakan instrumen masing-masing. Tapi kita akan pantau dan saling memantau, teman-teman bisa nanya. Dan mereka juga gini misalnya ya, misalnya saudara udah latihan nih, peserta udah latihan nih Kak. Terus dia pengen yakin dong, nih aku udah bisa nih, udah bisa apa belum? Nah, bisa kirim videonya atau kirim rekamannya, udah lancar apa belum? Kirim ke grup. Nanti teman-teman kasih tahu, adminnya juga akan mengkomunikasikan ke tutornya, ya. Jadi komunikasinya itu diharapkan tuh bisa berjalan dengan lancar gitu, bahwa kita akan melayani sebaik mungkin gitu, sedapat mungkin. Kayaknya kamu belum lancar nih, ayo masih ada 1 hari lagi, lancarin lagi gitu. Jadi supaya tujuan itu tercapai, boleh kalau saya sampaikan bahwa sebaiknya, betul ya Bu, peserta harus bukan memiliki alat musik sendiri sih, tapi mungkin bisa berkoordinasi kepada gembala atau gereja, sehingga sebaiknya mengadakan tujuan-tujuan yang kita sepakati bersama-sama seperti tugas, latihan, praktek dan sebagainya itu bisa tercapai. Betul ya Bu ya? Iya betul. Nah sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah kita bisa buka pertanyaan dari para peserta Zoom meeting yang sudah hadir bersama-sama dengan kita? Boleh. Juga ada bergabung banyak sekali alumni-alumni. Welcome. Boleh. Para alumni. Lisan kali ya, kalau ada yang mau langsung tanya. Oke. Silakan, boleh kalau yang mau nanya boleh langsung dibuka mic-nya. Ya silakan yang mau bertanya. Kami persilakan. Jadi, halo Kak. Shalom, shalom. Siapa Shalom. nih? Ya, Jason. Oke, shalom dari Jason ya. Jason Kak. Ya, silakan Jason. Apa kabar Jason? Udah lama gak ketemu. Mau tanya. Oke, silakan.
Baik, kalau sudah selesai kan dapat sertifikat, itu sertifikatnya tuh apa langsung dikirim lewat email masing-masing atau gimana, Kak? Dikirim lewat pos. Ya, jadi email juga soft copy, tapi hard copy-nya juga kita kirim lewat pos. Jadi ada 2 jenis ya, yang Oke, makasih Kak. ya jelas ya, elektroniknya ada, tapi yang hard copy-nya juga pasti kita kirim. Jadi Jelas ya? nggak print masing-masing ya, jadi original gitu. Betul. Memang tanda tangan kepala sekolahnya. Jelas ya, Jason? Oke, makasih Kak. Oke. Ya, thank you Jason Jason. ini Ya. salah satu Terima peserta kasih. PPHTGD, Bu. Oh, oke. Dari Jawa. Ya. Puji Tuhan. Ini ada di chat juga, Bu, beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama, apakah ada kelas WL? Wah. Oke. Silakan Ibu. Iya, jadi kelas itu ada jurusan vokal di mana kita mempersiapkan peserta itu sebagai worship leader, ya. Kemudian jurusan keyboard, dan jurusan keyboard itu ada keyboard 1, keyboard 2, biasanya dilihat dari kemampuan juga. Dan kemudian ada jurusan gitar elektrik, jurusan bass, dan jurusan drum. Ya. Nah, ada yang tanya jurusan doa ada enggak? Bisa diadakan kalau pesertanya minimum 10. Ya. Minimum 10. Minimum ya. 10. Okay. Beda dengan jurusan musik. Kalau Ya. jurusan musik itu maksimumnya 7. Tapi kalau jurusan doa minimumnya 10. 10. Kalau 10 kita buka. Wow. Gitu. Next kayaknya Ibu ya. Ya. Oke. Lanjut. Baik, kalau ada yang mau bertanya para peserta, silakan buka mikrofonnya. Tentunya kami sangat welcome untuk setiap pertanyaan semuanya. Atau hostnya juga boleh bacain kalau misalnya, Ya. karena dari sini kita agak jauh nih. Salam, selamat malam. Itu udah dijawab. Baik, dari Tiberias iya. Family Oke. Church, silakan dengan Bapak siapa kami bicara? Iya, terima kasih buat waktunya. Nama saya Bapak Hermawan Lintang dari Kalimantan Timur. Wow, Kalimantan Timur Selamat datang hadir. Kalimantan Timur. Ini Silakan, semua di sini Pak tepuk Lintang. tangan nih. Tepuk tangan dulu dong buat Kalimantan Timur nih. Wah. Silakan Pak Lintang. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih buat waktunya. Saya mau bertanya, sebenarnya udah lama pengen ikut kelas ini, cuma belum kesampaian karena jauh ya mungkin. Tapi puji Tuhan ini kalau mau ikut online ya puji Tuhan nggak apa-apa. Saya mau tanya nih Bu, tentang tadi ya disampaikan tentang audisi. Nah, kira-kira saya mau tanya, untuk audisi, baik itu untuk kelas vokal ataupun kelas musik, itu standarnya kira-kira gimana? Misalnya gini, kebetulan saya di satu gereja, ada beberapa anggota gereja kami yang tertarik untuk ikut kelas ini. Cuma mereka minder, wah nanti di audisi terus misalnya mereka mau masuk vokal gitu. Standarnya seperti apa sih? Jangan-jangan nanti kita udah antusias ternyata saya nggak lolos. Terus kemudian untuk musik standarnya gimana juga? Itu yang pertama Bu, standarnya gimana? Ya, Yang kedua, ya. pertanyaan saya adalah tentang pembiayaan Bu ya. Ya. Kan kelas ini kurang lebih 2 bulan. Nah kira-kira untuk pembiayaan yang saya dapat informasi dari saya kemarin sempat hubungan messengers dengan Facebook Proskuneo-nya. Kemudian saya diberikan estimasi biaya kurang lebih 1,5 gitu ya dalam 2 bulan itu. Nah, terus pembiayaan itu maksud saya pertanyaan itu harus dibayar lunas di depan atau bisa selama pembelajaran dicicil sampai selesai, sampai lunas gitu. Mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Shalom. Baik, ya. Nah, jadi sambil saya jelasin proses pendaftarannya Kak Edo. Jadi Pak calon peserta kan harus mengisi lalu mengirimkan kembali formulir pendaftaran. Kita tunggu sampai akhir Agustus nih, ya. Nah, kemudian mereka juga setiap calon peserta mengirimkan rekaman video permainan alat musiknya, jurusan musik ya, dengan durasi 1 menit aja ya. Jadi sangat bisa dilatih dulu, latihannya 3 hari Kak, mainnya 1 menit gitu kan. Nah, jadi nanti akan ditentukan lagunya memang ya. Jadi gak seberat kalau misalnya offline ya Bu ya, bertatap muka langsung dengan auditornya. Kalau offline kan langsung ketemu tuh sama auditornya udah gemeter tuh Kak. Beda. Nah ini kan di rumah sendiri, latihan dulu 3 hari 3 malam, terus direkam kalau salah boleh ulang lagi sampai perfect baru dikirim Kak. Enak sekali sebenarnya. Sangat ringan. Bisa nonton video Joseph Jafar dulu barangkali. Betul. Ya, buka video
WL Paweliar Kaun tuh. Betul, Jadi itu Kak. pasti akan menambah wawasan. Nah, jadi tanpa di hadapan sebenarnya auditor ya, Bu? sangat mudah, Kak. Mudah Sangat sekali. mudah. Kenapa dipermudah begitu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengertinya gini, Proskuneo ini adalah para church ya, pendamping gereja, di mana kami berusaha melengkapi apa yang mungkin gereja-gereja masih belum mampu atau berkesempatan gitu, belum berkesempatan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, jadi kami akan ada di sini bukan untuk menseleksi siapa yang paling bagus. Enggak gitu, Kak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kami berusaha membantu justru. Ya, kalau misalnya nih, kok rekamannya kayak kurang gitu ya. Nanti bisa jadi kita akan hubungin dan kita akan wawancara apa sih kesulitannya. Jadi pendek kata gini, kami berusaha membantu gitu. Prinsip yang kami pakai dalam seleksi ini, kami akan berusaha mengenali permasalahannya dan kami sedapat mungkin kami berusaha membantu. Nah, pertanyaan pertama semoga sudah terjawab ya Pak Lintang. Jadi jangan khawatir, tolong kasih tahu teman-teman, segera persiapkan ya, dan coba dikirim dulu rekamannya. Saya sudah terima tuh Bu, ada 3 rekaman masuk dan sudah saya audisi. Oh gitu, Iya, jadi menurut Kak Edo gimana? ada nilai kasih karunia-nya juga. Tapi ada beberapa nilai yang memang harus bagus jadi ya. Standar ya sebagai Ya. seorang worship leader. Ya. Begitu. Tapi kami akan sangat mendengarkan berkali-kali untuk mencari hal-hal yang baiknya Betul kok. sekali. Ya. Nah, tentang pembiayaan ya. Nah, pembiayaan itu memang harus dilunasi di depan ya, dilunasi di depan. Jadi sayang sekali untuk program online kami nggak membuka pembiayaan yang dicicil ya, seperti offline. Nah, tetapi ya saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Amen. Ya, dan saya percaya tentu pelayan-pelayan Tuhan yang punya hubungan baik ya, punya konduti yang baik di gerejanya juga bisa mengemukakan hal ini. Kita percaya ada Tuhan akan tunjuk sponsor-sponsor yang Tuhan akan berkati. Betul sekali. Ya. Nah, tapi seandainya aja memang sangat jadi gini Kak, maksudnya hasil audisinya bagus, hasil wawancaranya bagus, tapi memang sangat kesulitan di dalam keuangan. Boleh mohon tulis surat, ya, boleh mohon tulis surat kepada kami, ya, tujukan kepada kepala sekolah, dan kami nanti akan pertimbangkan. Ya, untuk mungkin kami carikan sponsor atau ada bantuan. Tapi kami mohon ya, ini tentu nggak berlaku buat semua, Kak. Nggak bisa diberlakukan buat semua, tapi berlaku bagi yang memang betul-betul membutuhkannya. Ya. Jadi kami butuh komunikasinya. Kira-kira gitu ya Pak Lintang? Cukup jelas Pak Lintang? Kalau jelas boleh jempolnya atau dibuka mikrofonnya Pak. Oke, ini juga penjelasan bukan hanya bagi Pak Lintang tapi buat kita semua tentunya. Puji Tuhan. Baik, pertanyaan berikut Kak ya. Baik, terima kasih. Dari Pak Juro kayaknya ya. Silakan Pak Juro. Pak Juro dari mana nih? Dari Papua. Wow. Papua mana? Papua mana? Barat, timur, utara, selatan? Di Timika. Oke, Timika. Selamat datang nih buat Pak Juro dari Timika. Wow. Silakan Pak Juro. Silakan Pak. Kalau mau santai aja Pak Juro. Ini teman-teman semua kok. Biasanya main musik atau WL di gereja Pak Juro? Musik. Oke, Ya. main alat apa? Main alat apa?
keyboard. Keyboard Oh, ya. oke. Wah. Ya. Oke, Pak Juro mau nanya apa nih? Silakan Pak. Eh, aduh, Oke, kalau gitu Kayaknya kita kasih waktu nanti untuk Kalau- merenung dulu ya, ya Pak Juro. kita pas dulu ya. Kita lanjutin sama yang lain dulu. Betul, ini Bu ada masuk juga pertanyaan. Pak Juro, kami kasih waktu untuk dipikirkan pertanyaannya. Nanti kami kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Oke. Baik, ini pertanyaan berikut Bu. Apakah kalau ikut kelas worship leader, wajib menguasai alat musik juga atau tidak tahu main musik sama sekali juga nggak apa-apa? Gitu. Oh, oke. Nah, ini pertanyaannya bagus nih, Kak. Ya. Tapi ya nggak bisa dijawab ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Wow. Gitu. Harus bisa atau nggak perlu bisa sama sekali Ya. gitu ya. Kalau nggak bisa pada dasarnya tetap akan dipertimbangkan. Ya. Ya, kalau memang suaranya bagus, terus musikalitasnya ada, temponya baik, ya, materi suaranya oke, lalu ada leadershipnya misalnya gitu kan. Nah, tapi tentu di dalam pementoran selama nanti program ya, karena akan ada pelajaran-pelajaran musik Kak. Ya. Teori dasar musik, ya, aransemen, efek dramatis, itu semua kan kita berikan. Ya. Nah, jadi tentu kita akan berharap peserta akan justru tertarik untuk minimal belajar alat musik supaya dia misalnya bisa nyembah sendiri. Kira-kira gitu sih Kak. Jadi bukan suatu keharusan, tapi kita akan encourage, kita akan mendorong gitu. Supaya mereka setidaknya ya minimal minornya lah ya Bu ya. Majornya Betul. vokal, tapi Ya. minornya setidaknya bisa main satu aja alat musik. Ya, paling nggak bisa mengenali chord, gitu. ya, Tapi mengenali nada dasar, birama. Tapi dalam proses audisi untuk kelas WL sendiri kita nggak audisi bahwa Enggak. WL tersebut Untuk harus bisa alat main musik musik nggak enggak usah. ya. Jadi Ya. lebih ke arah vokal Betul. dan leadership sebenarnya Iya. begitu. Ya. Saya rasa jelas kalau apa yang diutarakan oleh kepala sekolah atau Bu Esther ya tentang pertanyaan ini. Baik, kita bisa buka lagi mikrofon Bu atau Bu Esther mau menjelaskan silakan. lagi? Saya rasa kurang lebih saya udah jelasin ya. Dari pertanyaan-pertanyaan peserta ya Bu ya? Hal-hal yang lain seperti persyaratan dan proses pendaftaran dan proses seleksi. Mohon Bapak Ibu Saudaraku bisa pelajari di website. Website sudah ada semua. Ya, ya. Itu udah jelas banget di sana. Mungkin sedikit tata tertib ya, supaya aduh tata tertibnya seperti apa kan kita di rumah, terserah. Nah, jadi saya nggak tahu ada di screen nggak? Kita share screen sebentar deh, tata tertib ya. Baik ya, kita akan lihat, share screen dulu. Oke, kalau gitu saya bacakan aja sambil cari ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku pada prinsipnya kita memang butuh jaringan yang baik ya. Jadi nanti sebagai peserta Bapak Ibu Saudaraku tuh mesti cari deh. Kadang-kadang tuh kalau di rumah saya ya, saya duduk di satu kursi jaringannya kuat. Bisa pindah cuman semeter tuh jaringannya udah lenyap. Nah, jadi itu memang tolong sediakan juga di mana yang sinyalnya baik ya, supaya nanti semua bisa mengikuti kelas dengan efektif, nggak kehilangan ya. Nah, jadi harus jaringan yang baik dan minimal peralatannya boleh pakai HP Kak, tapi tolong diusahakan ada earphone, ada headsetnya ya, supaya bisa mendengar dengan lebih baik ya. Dan seperti yang tadi kita udah bahas, alat musiknya boleh tolong disiapin ya supaya bisa langsung coba, dan tentunya alat tulis menulis dan jangan lupa Alkitabnya. Ya. Nah, jadi kalau punya laptop akan jauh lebih baik, tapi kalau nggak punya itu bukan suatu halangan. Ya. Cukup smartphone kita itu udah cukup. Ya, yang penting kita benar-benar fokus, saya rasa itu bisa diikuti dengan baik ya. Nah, kemudian jadi kita akan tetap memberlakukan tata tertib bahwa kehadiran di kelas Zoom itu nggak boleh telat Kak. Sama seperti onsite, kita ada persiapan-persiapan dulu
ya. Betul. Persiapan kelengkapan, Ya. absensi, doa mulai, prasesi, pujian penyembahan dulu. Jadi dan kita nggak mau ambil waktu belajar mengajar, Kak, karena kita nggak mau merugikan peserta kan. Kan mereka berhak tuh dengan yang 50 menit full pengajaran. Betul. Ya. Nah, jadi diharapkan 15 menit sebelum sesi dimulai sudah bisa masuk dan bisa ngobrol juga sesama teman di dalam kelas, ya. Nah, kemudian seperti alumni-alumni tahu, kita tentu berharap bahwa di dalam kelas Zoom semua diwajibkan, ya, diharapkan berpenampilan rapi. Harus berpenampilan rapi. Kaos berkerah deh, Kak, paling enggak, soalnya ini yang alumni masih ingat ya kaos berkerah. Pakai kereta lah, aku pinjam kereta tante. Nah, kemudian ya Zoom ini tentu diharapkan saudara bisa fokus. Jadi satu akun ya harus diikuti oleh satu individu aja Ya. supaya bisa fokus ya. Nah, jadi nah saudara selama mengikuti kelas Zoom akan ada host ya. Nah, hostnya itu yang akan memantau. Itu sebabnya kita batasi satu kelas hanya 7 orang. Ya, jadi host akan memantau dari awal sampai akhir. Ya, supaya apakah benar-benar mengikuti apa enggak. Jadi semua video memang harus dibuka. Betul. Ya. Nah, akan ada perhitungan absensi ya, diharapkan tidak absen-absen gitu, Kak. Ya, kalaupun sampai harus ada ketidakhadiran, itu akan ada konsekuensi, ya. Dan kalau sampai ada alasan yang sungguh-sungguh di mana orang itu pesertanya nggak bisa hadir, kita perlu ada surat, Kak. Harus ada surat ya. Harus ada surat, Oke. ya, yang menjelaskan kenapa dia nggak hadir, Ya. gitu, ya. Nah, jadi sebentar, saya mau cek dulu. Tata tertib ini ada di website. Ya, jadi semua saudara tolong pelajari dulu di website. Dengan bergabung di kelas Zoom online, kita berharap saudara sudah mengerti ya. Betul. Dan bersepakat untuk ya mengikuti tata tertib ini. Artinya sudah siap ya Bu ya? Sudah Dengan siap. mempelajari seluruh tata tertib, Betul. berarti sudah ada pengertian bahwa ini membutuhkan komitmen, Komitmen. membutuhkan Betul sekali, Kak Edo. kesepakatan, kerjasama. Ya. Karena poin-poin inilah yang akan membuat mereka justru berkembang dan berhasil ya Bu ya? Betul, Kak Edo. Jadi kami akan berkomitmen memberikan yang terbaik, tapi Ya. kami juga membutuhkan komitmen dari seluruh peserta mengikuti seluruh program yang ada, di mana sebenarnya hal ini sudah dibuat seringan mungkin agar bisa terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan gerejanya, Kak. Betul. Seperti contoh nih, Sabtu Minggu kita tuh nggak ada kegiatan, karena kemungkinannya akan ada kegiatan di gereja masing-masing. Jadi mereka bisa aplikasikan juga Bisa pembelajaran dan bisa dari pelayanan juga. tengah-tengah minggu di Prosko Betul. online dan mereka Ya. bisa terapkan. Pelayanannya nggak stop. Puji Tuhan kalau langsung dikasih kesempatan ngajar ya Bu ya? Kita sih harapnya Wow. begitu. Wow, Kita itu harapnya keren begitu. banget. Itu keren Setiap banget. setiap peserta bisa berbagi lagi dengan Wow. teman-temannya. Baik Bu. Dan seluruh penjelasan ini bagi para peserta yang bergabung di Zoom Meeting, Facebook dan juga IG Live, tentunya bisa kunjungi website kita ya Bu ya? Kunjungi website kita, di sana udah ada semua persyaratan, tata Betul tertib. sekali. Baik, Bu, gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan nih Bu ya? Ya, Kita kasih silakan. 2 kesempatan, boleh dibuka mikrofonnya. Yang kepada mau para bertanya peserta, tinggal buka silakan. mikrofon, langsung mau tanya bertanya? aja. Pak Thomas. Ya, silakan Pak Thomas. Sekali Bu Esther, Pak Edo, terima kasih untuk kesempatan. Shalom, Saya mau shalom. tanya untuk kelas Departemen Doa, itu programnya seperti apa ya Bu Esther ya? Jadi sementara ini kita nggak buka jurusan doa. Tapi kalau ada 10 peserta, kita bisa buka ya. Nah, berdasarkan wawancara nanti baru kita bisa tentukan pelajarannya akan dibawa sejauh mana. Karena saya pernah juga punya pengalaman ya di Proskuneo, kita punya pengalaman. Jadi rata-rata pesertanya itu basic doanya sama sekali nggak ada. Nah, kalau kayak gitu memang kita tetap akan minimal 2 minggu pertama kita akan
bahas basic ya, bahas basicnya dari apakah doa itu gitu ya sampai syafaat gitu. Tapi yang jelas diharapkan ya kalau nggak sampai bisa ke doa profetik, kita minimal doa peperangan itu harus ya. Nah jadi diharapkan bisa masuk kepada pengertian-pengertian bagaimana kita berdoa secara profetik dan pengertian apostoliknya juga. Kira-kira gitu sih Pak Thomas. Jadi saya belum bisa berjanji bahwa akan ada kelas doa. Kita sih berharapnya begitu, tapi kita tunggu sampai 10 peserta. Kira-kira gitu. Dan kita akan lihat hasil dari wawancaranya, ya. Pemahaman doanya sudah sejauh mana. Kalau misalnya masih sangat basic, kita memang nggak bisa bawa terlalu jauh. Karena fondasi itu penting, Kak Edo. Betul sekali. Fondasi itu penting sekali. Salah fondasi runtuh semua ya. Ya, apalagi doa itu bicara banyak mengaktifkan karunia. Betul. Karunia tanpa fondasi itu sangat berbahaya. Wow, ya. sekali. Nah jadi kira-kira gitu ya Pak Thomas ya. Jadi kalau misalnya semua ternyata pendoa gitu kan, nah kita bisa bawa lebih jauh. Kita sih berharapnya bisa bawa lebih jauh. Kira-kira cukup mungkin Pak Thomas? Cukup menjawab Pak Thomas? Oke, terima kasih. Cukup. Sama-sama. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Thomas. Tuhan berkati. Baik, satu peserta untuk segmen ini. Silakan satu lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Langsung buka mic-nya aja. Joseph Sunjaya dari Bogor pasti ini. Oke, silakan Joseph. Halo. Silakan Joseph. Alumni halo, ya? Shalom Kak Edo, halo shalom Bu Esther. Shalom Joseph. Iya, aku mau nanya, untuk yang di Proskuneo ini kira-kira kalau misalnya kayak ambil double degree gitu bisa nggak ya? Misalnya contoh, saya ambil drum sama nanti ambil doa gitu. Oke. Masih ada kemungkinannya, nanti dilihat jadwalnya. Kalau nggak nabrak, pada dasarnya masih sangat mungkin. Ya, dan dilihat dari hasil audisi sama hasil wawancaranya gitu. Nah, jadi kalau misalnya secara program kelasnya nggak nabrak, terus hasil audisinya oke, dari hasil wawancaranya juga mampu gitu ya. Nah, kita bisa coba, mungkin kita coba ya untuk 3 minggu pertama. Nanti kita evaluasi, kalau misalnya ternyata nggak mampu, harus pilih salah satu. Kira-kira jelas ya Joseph ya? Saya kurang tahu apakah kita cukup jelas di sana. Kalau perlu saya ulang, saya akan jelaskan ulang lagi. Boleh diulang karena tadi boleh diulang ya. Oke, silahkan diulang kembali Bu Esther. Ya. Baik. Jadi masih sangat mungkin kalau seandainya kelasnya nggak nabrak. Itu satu ya. Jadi kita lihat dulu kelasnya. Ya, kelas apa nih yang mau diambil? Kalau jadwal kelasnya nggak nabrak, itu besar kemungkinannya. Yang kedua, kita akan perhatikan hasil audisi dan hasil wawancaranya. Nah, kalau semua itu oke, kita akan laksanakan ya. Tapi dengan perjanjian 3 minggu pertama kita evaluasi. Kalau kira-kira lancar ya, kalau kira-kira lancar kita akan lanjutkan. Tapi kalau kira-kira keteter ya, kalau kira-kira keteter nih, ya kita akan minta pesertanya pilih salah satu. Yang mana yang dia mau fokus. Karena kan program online ini akan terus ada terus. Saya nggak tahu ini kelihatannya sempat freeze ya. Ini sempat freeze. Apakah tadi udah sempat bisa terdengar semua ya penjelasan saya? Tapi jelas kok. Cukup jelas ya. Secara suara cukup jelas ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Joseph. Jadi Joseph ini memang antusias sekali Bu. Mau ambil 2 kelas. Semangat. Kalau bisa 3 kelas juga dia kayaknya ambil 3 kelas. Sebaiknya 2 sih. Kalau paling banyak ya supaya fokus dan saya percaya kesana-sananya masih ada lagi kan Kak Edo. Betul masih ada Bu.
masih ada. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Oke, saya boleh melontarkan pertanyaan dari chat yang ada, ya Bu ya. Ya, silakan. Jadi di sana dikatakan, apakah tutor yang akan mengajar itu masih sama seperti waktu mereka ada di kelas offline? Begitu Ibu. Betul sekali Kak Edo. Tutornya masih sama, ya, tutornya masih sama. Dan tutornya dari Rayon 2, dari GBI Sukawarna Bandung. Dan yang jelas kalau untuk jurusan vokal masih Kak Edo. Dan ada Kak Shani juga, dan ada Karina. Ya. Nah, jadi tutornya masih sama. Dan tutor-tutor seperti misalnya drum masih Kak Michael dan Kak Agus. Ya, jadi tutornya masih sama, kita pertahankan dan kita mau kasih yang terbaik juga. Dan seperti kelas kerohanian Kak, kelas kerohanian itu juga masih hamba-hamba Tuhan justru dari Jakarta yang ada di pusat di gereja GBI Gatot Subroto. Itu yang akan datang mengajar. Puji Tuhan. Ya, yang sudah mengkonfirmasi seingat saya ada beberapa nama seperti Pak Aruna, Aruna Wirlio Liukito, Pak Budi Sastra. Ibu Shirley Berhitu. Pasti Ibu Shirley Berhitu. Kemudian Pak Welir Kauntu, itu udah pasti Pak Welir Kauntu. Kemudian Pak Beni Gunawan. Nah, Pak Fandi Latif, ya. Jangan disebut, Bu. Supaya surprise buat peserta semua yang akan bergabung bersama dengan kita. Tadi saya ada baca chat di sana dari Bu Lauren. Halo Bu Lauren. Ya, apa kabar? Shalom Bu Lauren. Wow, udah kangen nih dengan Bu Lauren ya. Wah, boleh dibuka mikrofonnya seger Bu? Banget nih Bu Lauren. Ya. Wow, apa kabar Bu Lauren? Kak Edo, Bu Esther. Puji Tuhan. Mungkin kita pengen dengar sedikit saja dari Bu Lauren pengalaman selama ikut kelas Proskuneo. Singkat saja Ibu supaya didengar seluruh peserta. Kita nggak janjian ketemu sebenarnya malam ini Bu Lauren, tapi kita ada lihat Ibu di sana. Mungkin bisa share sedikit aja apa yang Ibu dapatkan selama di Proskuneo dan kita bisa dengar semuanya di sini. Silakan Bu Lauren. Oh iya. Boleh ya Bu ya? Iya. Oke. Proskuneo keren banget ya, pendidikannya saya dapatkan kayaknya makanannya mengenyangkan sekali. Makanan rohaninya ya, makanannya juga enak sih. Makanan rohaninya sangat keren ya, jadi saya juga pengen anak-anak saya bisa ikut sebenarnya gitu. Jadi kalau yang ikut ke Proskuneo ini pasti bagus deh. Saya percaya bukan cuma ilmu musiknya yang didapat, lebih banyak lah ya. Apalagi masa pandemi kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, amen. Kayaknya Proskuneo ini bagus deh. Terima kasih itu Ibu aja. Lauren. Ibu saya keep ya. Ibu 2 peserta doa ya untuk next class ya. Tadi disebutkan Bu di sana di chat. Ya, Ibu Lauren, gimana? Ada 2 peserta doa ya. Kita keep Bu ya untuk next class. Udah 2 ya berarti ya. Puji Tuhan. Udah 2. Tadi jadi kan ada Pak Thomas juga tuh. Pak Thomas tuh nggak tahu berapa tuh. Mungkin ada temannya juga. Ya. Kalau ada 10 kita pasti buka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi antusias. Terima kasih Bu Lauren. Tuhan berkati, salam buat keluarga. Jadi antusias kelas online ini sendiri Bu bukan hanya datang dari mereka yang belum pernah bergabung, tapi alumni-alumni juga ternyata pengen kembali belajar. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini akan memberikan satu dampak yang semakin dahsyat juga, bukan hanya peserta yang baru bergabung, namun juga mereka yang sudah lulus untuk diperlengkapi lebih lagi. Sangat boleh Kak Edo, sangat boleh ya. Jadi refresh lagi. Dan kemudian juga bisa menjadikan suatu percontohan untuk masing-masing bisa mengadakan pelatihan Kak. Betul. Di daerahnya masing-masing. Oh kalau online tuh ternyata bisa banget. Ya. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kita tetap welcome Kak. Untuk alumni juga sangat senang kalau misalnya ada yang mau refresh kembali.
Baik, Ibu, puji Tuhan. Ini merupakan berita segar ini bagi para alumni. Di sana juga dari Yosi Matupang dari Binjai yang sudah bergabung dengan kita. Puji Tuhan. Tentunya ini juga menjadi kabar baik yang bisa dikabarkan buat pelayan-pelayan di gereja lokal di sana untuk boleh bergabung dalam kelas online. Baik, kalau beberapa pertanyaan di chat menyangkut biaya dan lain sebagainya, mungkin bisa berkunjung ke website kita ya Bu ya? Betul. Tadi saya sempat sampaikan karena ada pertanyaan ya, kalau nggak salah tadi dari Pak Lintang ya, dari Tiberias Family di Kalimantan Timur. Kalau mengenai biaya, semua itu memang sebenarnya sudah ada Kak di website kita. Nah, saya sampaikan tadi bagi untuk kelas ini, untuk kelas online itu tidak ada sistem cicilan gitu Kak. Harus ya, lunas di depan. Ya, 1,5 juta. Tapi seandainya memang benar-benar kesulitan Kak, mohon tolong tulis surat ya kepada kami, hubungin bagian pendaftaran juga. Nanti kami akan pelajari dan apa yang bisa kami bantu, kami akan bantu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya juga mau kasih saya juga mau menyampaikan ya. Dari dulu Proskuneo itu kalau misalnya menyediakan sponsor atau ada bantuan, tetap dari pesertanya sendiri harus tetap membayar sebagian dari biayanya. Jadi tidak bisa tidak memberikan bantuan 100% Kak. Ya, seberapa yang dia mampu itu tetap harus ada. Baik. Saya rasa jelas ya Ibu Samaria, ya semoga ini menjawab. Saya baca lagi chatnya Bu, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan usia? Kalau tadi kita ngomong biaya, bagaimana dengan usia Ibu? Apakah ada minimal usia atau maksimal usia? Kira-kira bisa dijelaskan kepada seluruh peserta, baik yang live di Facebook or IG. Ya, nah kalau usia, itu sebenarnya sudah ada tuh kita tulis di website ya. Pria atau wanita minimal berusia 17 tahun atau sudah lulus SMA. Jadi kalau misalnya dia baru lulus SMA nih Kak, kemarin, tapi baru 16, tapi udah lulus SMA, itu oke. Boleh ya Bu? Itu boleh. Nah, aku nggak lulus SMA, tapi udah 17, boleh juga. Nah, kira-kira gitu. Jelas ya. Cukup jelas ya. Jadi usia maksimalnya ada nggak ini Bu? Usia maksimalnya nggak ada Kak. Bebas ya Bu? Bebas. Selama masih punya semangat juang dan semangat belajar. Iya. Jadi siapapun boleh, hanya ada usia minimal, tapi maksimalnya kalau saudara punya gairah, passion, dan juga tahu panggilan saudara, semangat on fire, welcome. Bergabung bersama dengan kami. Oke. Ada pertanyaan deh Kak. Banyak sekali ini Kak, Bu. mau tanya, kalau kita alumni udah ambil keyboard, bisa nggak kita ambil lagi jurusan itu lagi? Boleh, kenapa enggak? Ya yang penting lulus audisi. Nah Bapak Ibu Saudaraku tadi saya sampaikan kan pesertanya cuma 7 orang per kelas. Harus cepet-cepetan nih, soalnya ya siapa cepat dia dapat, soalnya kita terbatas banget. Ya, jadi tolong sedapat mungkin persyaratan yang ada tolong segera dilengkapi, masukin juga rekamannya yang kita minta ya. Karena biasanya tuh gitu, menjelang udah akhir tuh udah yang dung tuh, lomba-lomba masuk gitu ya. Jadi sedapat mungkin, secepat mungkin bisa tolong dimasukin. Betul, jangan sampai ketinggalan ya. Betul, karena sangat terbatas sekali kursi untuk ada di setiap kelas. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih dibatasin begitu cuman 7 orang? Karena kami mau memberikannya secara maksimal. Betul. Ya, jadi kita nggak mau karena ini juga udah sangat terbatas tatap mukanya melalui Zoom online ya. Ada tingkat kesulitan tersendiri juga tentunya. Nah, kami mau maksimal memperhatikan terutama juga ada di grup WA di mana forum itu sedapat mungkin pementorannya tuh maksimal, Kak. Ya. Jadi memang tujuannya adalah buat kemaksimalan peserta. Betul. Dan juga buat kita memantaunya lebih tepat sasaran ya Bu di kelas. Betul, kita ingin memperhatikan dan bisa mengimpartasikan yang baik. Bahwa pesertanya juga sungguh-sungguh, mereka serius dan berkomitmen ikut dalam kelas yang kita selenggarakan. Ya. Betul sekali ya Bu ya. Dan lagi pula kelasnya cuman
lebih singkat Kak, Ya. lebih singkat sehingga diharapkan untuk waktu yang sedemikian bisa fokus. Benar sekali. Karena kalau di onsite aja 2,5 jam loh Kak kelas, Ya. itu bisa fokus loh. Betul. Ya, oke. Apakah seorang gembala sidang masih bisa ikut kelas doa? Bu, kelas doa lagi nih. Kayaknya bakal angkatan berikutnya Bakal dibuka banyak nih ya. Ya, Luar bakal biasa. banyak ya. Oke, oh boleh. Pada dasarnya gini, peserta kita itu memang bermacam-macam. Ada gembala, ada istri gembala Ya. gitu ya. Ada pengerja, ada pendoa, ada penjaga menara, ada Ya. macam-macam. Nah, jadi kita tidak membatasi sepanjang waktunya itu bisa dikoordinasikan dengan gereja setempat. Ya. Dengan pelayanannya. Jadi Dan- sangat mungkin. Di calon peserta di angkatan ini aja Bu, ada dokter Bu. Oh, ada seorang Betul. dokter, puji Jadi Tuhan. dari berbagai profesi bergabung bersama-sama dengan kita, niat untuk bergabung dan berkomitmen juga untuk bisa mengatur jadwal schedule-nya, pekerjaannya dengan baik supaya bisa mengikuti kelas ini dengan sangat baik. Jadi seorang gembala pun saya percaya pasti bukan hanya bisa ikut tapi bisa mengatur ya Bu ya. Iya, dan Jadwalnya. memang sebenarnya Very welcome. bagus banget Kak. Kalau gembala ikut jurusan doa itu sangat baik. Kenapa? Karena apa yang didapat itu bisa dibagikan lagi Itu dia. kepada para pengerjanya. Wow. Ya, memberikan fondasi yang kuat supaya ada kehidupan doa yang kuat di sana. Baik, luar biasa Bu. Nah, dari poin seorang gembala bisa ikut kelas doa, ini kita pindah topik ke audisi Bu. Oke. Kalau peserta tidak lulus audisi, gimana tuh Bu? Oke, ada aja sih, bisa aja kemungkinan seorang peserta ternyata nggak lulus. Ya. Tapi tolong jangan berkecil hati karena kita nggak lost contact. Ya, kita nggak bilang, kita nggak punya sistem gini, aduh kamu nggak lulus deh minggir dulu. Enggak. Kita akan wawancara, kita akan bantu, kenapa ya nggak lulus, ya kan? Apa sih kesulitannya, ya? Nah kita akan coba bantu sedemikian rupa. Dan kalau sampai angkatan ini memang belum berkesempatan diterima Kak, kita justru akan terus membantu supaya angkatan berikutnya sudah bisa lulus. Wah, puji Tuhan. Ya, kita tuh Jadi tetap karena kita- memang ini beban yang Tuhan berikan buat kita. Kalau dia ada minat, tapi memang dia belum ada kemampuan, kita akan coba bagaimana caranya supaya pada waktunya dia sudah siap, ya Bisa dia bisa bergabung ikut. di kelas berikutnya. Betul. Baik, jelas sekali ya. Nah, kelas vokal audisinya gimana Bu? Terus kirim yang tadi yang 1 menit itu via apa Bu? Oh, via Kontak WA personnya. aja Kak. Ada ya, sebenarnya di website semua Ada di ya. website, semuanya Jadi, ada. Pak- Mengirimkan video, ya, Betul. nyanyi rohani. Kalau nggak salah boleh. Boleh Bu, bebas silahkan. Ya, jadi Pilih boleh pilih lagu kesayangan, ya. yang rasanya favorite ya. pede nyanyi itu karena udah tiap hari nyanyi di kamar mandi gitu kan. Nah, silakan pilih dan hanya 1 menit. 1 menit itu cuma bait sekali, rap sekali, beres Bu. Iya, kalau Singkat dianggap kurang baik, kami tetap akan bantu. Boleh nggak diulang sekali lagi? Ya, jadi ini sangat bukan hanya dimudahkan, tapi kami akan terus bantu gimana caranya supaya yang terbaik bisa keluar. Wow. Yang pasti kita akan memberi jalan gimana caranya mereka bisa lulus ya Bu ya. Betul, dan ini program kan sangat memudahkan karena nggak perlu terbang ke Proskuneo loh. Wah, Nggak perlu meninggalkan kenyamanan di rumah. betul. Terintegrasi dengan jadwal Bapak Ibu Saudaraku di tempat masing-masing. Yang penting kita tuh mengharapkan fokus dan komitmennya aja dan cuma 8 minggu kok. Dan biayanya itu kalau di-compare Bu datang ke sini, kita Oh, contohkan iya. tadi Juro ya tadi kalau dari Papua. Aduh Bu, saya pernah tanya tuh interview wawancara, berapa tiket pesawat pulang pergi? 5 juta. Wah, itu nggak usah Kak, 5 jutanya simpan 5 juta aja. murah ya? 5 jutanya simpan aja Kak. Mahal loh itu Bu. Iya, karena Disimpan nggak perlu aja. ongkos. Nggak Ini perlu cuma ongkos. bayar 1,5 juta, Betul. tapi ngalamin bagaimana ada di kelas offline selama 8 Pelajarannya minggu. sama. Wow. Nah, ini saya perlu garis Ya, bawahin silakan, Kak. Ibu. Pelajarannya sama, ya, materi yang diberikan sama. Jadi kami nggak mengkorting materinya. Ini nggak usah, enggak. Semuanya secara utuh akan diberikan, ya. Makalahnya sama Kak, ya. Jadi semuanya itu akan disampaikan,
Lalu ada training-training pribadi dan itu kita akan coba bantu mengingatkan, mengencourage, mendorong ya melalui grup WA. Kita akan bikin komunitas itu. Jadi sangat efisien, Betul. sangat efektif. Kalau Pasti di-compare, efektif, Kak. dibandingkan dengan offline, justru sangat menolong peserta. Tidak meninggalkan rumah, tetap Betul. stay di rumah bersama keluarga, Betul tapi banget. mendapatkan hak yang sama. Ya, hasilnya bahkan bisa sangat baik, Kak. Luar biasa sekali. Bu, rasanya pengen ngobrol lama-lama nih Bu ya. Ada di dalam Zoom meeting kita bersama-sama dengan para peserta. Namun kita sudah lebih dari 1 jam 15 menit bersama-sama dengan semua peserta. Mungkin kita punya IG Proskuneo, nanti bisa disampaikan pertanyaan di sana. Betul. Ya, untuk bisa di DM barangkali. Ada kontak Silahkan. person juga Ya, yang silakan, saudara Kak. bisa temukan dalam website, yang saudara bisa tanya apa saja juga di Betul. sana, termasuk mengirimkan untuk bobot apapun modul audisi yang saudara bisa kirim melalui WhatsApp yang sudah kami cantumkan di Ya. website kita. Jadi deadline-nya udah mendekati, Kak. Jadi tapi masih ada beberapa hari ini, masih kita tunggu ya, segera berkomunikasi dengan Kak Michael ya supaya kita akan coba tunggu ya, saudara sambil melengkapi persyaratan dan siapkan rekaman ya supaya kebagian tempatnya. Gitu ya Bu ya. Bagaimana seluruh peserta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting malam hari ini? Kira-kira penjelasan yang kita sampaikan cukup menolong untuk bisa mempersiapkan diri dalam kelas online, mungkin menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan di medan pelayanan masing-masing, boleh jempolnya? Tapi cukup ada gambaran jadinya ya, nanti Iya. akan seperti apa ya, jadwalnya memang sangat fleksibel. Ya, kita melihat banyak sekali alumni Bu di situ. Puji Luar Tuhan, biasa. semua pasti masih ada di ladang pelayanan. Dan tentunya kita juga Haleluya. pengen mengucapkan terima kasih bagi teman-teman hamba Tuhan yang ada di Facebook, Ya, dan yang di live, IG juga. yang live bersama-sama dengan kita malam ini. Tentunya informasi ini biar boleh menjadi satu panduan yang akurat buat seluruh peserta untuk bisa memastikan langkah bergabung bersama dengan kita dalam kelas online Proskuneo 2020 di masa pandemi yang luar biasa ini. Dan kita percaya bahwa kelas online ini akan menjadi berkat bagi setiap saudara. Puji Tuhan. Mungkin Ibu ada mau menyampaikan hal-hal terakhir sebelum kita tutup Zoom kita? Kalau daftar yang sekarang Kak, Ya. berarti mengukir sejarah. Karena ini kelas online yang pertama. Pertama. Welcome. Ya, puji Tuhan. Puji Saya rasa Tuhan, cukup, puji Tuhan. Kak Cukup. Edo. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat seluruh peserta yang sudah bergabung. Ada Ruli di sana, Ruli. Shalom. Ya, dan banyak sekali alumni dan juga teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia, dari Batam, dari Papua, dari Kalimantan Timur, dari Sumatera Utara, dari Binjai, Ada yang dari Jambi. Jambi, Pak ya. Dokter Immanuel, Situmorang yang sudah bersama Ada dengan kita. Nike, Ada Ibu Najwa itu. Wow, dari Papua, dari toh? Papua. Dari Papua. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih buat atensinya, kesediaan waktunya, dan juga tentunya buat jaringannya, Bu. Ya, 1 jam 15 betul. menit boleh bergabung dengan kita. Ya, Baik. terima kasih banyak sekali. Ya, kita boleh senang sekali ketemu kalian semuanya. Dan kalau ada peserta yang akan mendaftar dan bertanya, saya percaya setiap alumni udah bisa menjelaskan dengan baik, ya. Dibantu tentunya dengan penjelasan yang ada di website kami. Baik, Ibu Esther, terima kasih buat waktu dan penjelasannya. Boleh memberikan arahan dan juga jawaban terhadap setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta, baik lewat Zoom meeting dan juga dari media sosial yang bergabung bersama dengan kita. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, Ibu Esther kami mohon dengan hormat untuk menutup Zoom meeting kita malam ini. Kami persilahkan. Baik, kita doa ya. Mari kita doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersuka cita. Kami bersyukur untuk teknologi yang ada ya Tuhan.
Tuhan, kami terpisah begitu jauh, ribuan kilometer. Tetapi kami percaya ya Bapa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dan terlebih kasih-Mu yang terus menyatukan. Hamba-hamba-Mu yang rindu terus belajar, hamba-hamba-Mu yang rindu terus melayani. Dan bersama-sama kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan Pondok Daud, pujian dan penyembahan bagi Engkau ya Tuhan. Kami akan melihat potensi demi potensi itu digali dan dikembangkan. Engkau memberkati setiap peserta dan terlebih ya Tuhan, semua peserta Zoom online malam hari ini ya Tuhan, hadir karena kerinduan, hadir karena ada api yang terus terbakar ya Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Oh rapakahaya shikara parakaya syanama. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur, kami percaya, kami mau serahkan kelas online berikut ini untuk yang pertama kali, karena bersama-sama dan terlebih bersama dengan Tuhan, kami tahu kami boleh cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih sekali lagi. Boleh buka mic-nya deh. Silakan kalau masih ada yang mau ngobrol. Ada dari Ambon loh Bu itu. Oh, puji Welcome Tuhan. Ambon. Juli dari angkatan 18 Bu, itu belasan tahun lalu Bu. Haleluya, puji Tuhan. Siap barusan tuh. Oke. Juli Silalahi. Ibu Palwa dari Papua. Oh, Ibu Papua. Welcome wow, Papua. Itu ikan asinnya memang jaminan mutu, bikin Ini Bu Esther gendut langsung. Di Zoom meeting ini terdominasi gabung Bu, bergabung bersama-sama. Oke. Luar biasa sekali. Sumatera Utara juga Rio. hadir, Surabaya juga hadir, luar biasa. Ruli Jakarta. Oh, Ruli Juli Jakarta dari, juga Juli hadir. di Pekanbaru ya? Juli di mana Juli? Juli Silalahi. Pekanbaru ya? Oke. Iya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Pertanyaan yang masih ada boleh diberikan lewat DM, ya. Lewat DM juga bisa. Betul. Ya, boleh Messenger. hubungin bagian pendaftaran, Messenger juga bisa. Telepon juga bisa 022 6627815, ya silahkan. Ya. Pokoknya lengkap. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bentar boleh? Saya kan 2 kali nih alumni, tapi saya mau daftar lagi karena kemarin kan saya tanya di Kahani, katanya boleh kelas online ini. Karena saya memang rindu sekali dengan kelas Proskuneo, jujur saja. Saya tanya di Kahani bilang kelas online dibuka untuk alumni yang rindu lagi untuk ambil musik boleh, vokal boleh. Tapi kan saya 2 kali nih vokal. Saya kan mau ambil jurusan bass, masih bisa nggak gitu? Daftar Takutnya aja ditolak ke bawah. gitu. Daftar aja. Kalau audisi wawancaranya lulus, pasti lulus kok. Boleh. Baik. Soalnya kemarin kan ketika mau lulus dibilang cuma batas 2 kali kan. Makanya waktu pendaftaran kemarin agak ragu juga sih. Cuma ya offline. Bersyukur dikasih kesempatan. Nah ini online. Yang beda. online spesial. Thank you Bu Palwa. Kita tunggu pendaftarannya. Puji Tuhan. Boleh kita tutup ya? Boleh kita tutup semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih Terima banyak. kasih. Salam kangen lagi buat semuanya. Salam kangen buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.